pada seluruh ketua ranting se-Candipuro yang saya hormati, dan juga alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir pula di tengah-tengah kita pimpinan ranting Waiterusan Lampung Utara, Lampung Tengah, Bapak Bibit Mutakin, yang alhamdulillah beliau juga merupakan kader LC yang hari ini tersebar di mana-mana. Muhammadiyah banyak menghasilkan kader-kader yang sangat luar biasa, dan beliau walaupun jauh di pelosok ujung desa sana, karena saya pernah ke sana, listrik juga baru masuk kayaknya, itu pun tiangnya sudah nyala. Tapi alhamdulillah semangat beliau untuk terus berjuang melalui wadah Perserikatan Muhammadiyah tidak pernah surut, dan pada hari ini pun sama ikut hadir di Musram Cinta Mulia, tanah di mana beliau dilahirkan. Mudah-mudahan kita dengan datangnya beliau harus lebih semangat lagi di dalam berjuang berdakwah melalui wadah Perserikatan Muhammadiyah Cinta Mulia dan khususnya Candipuro ini. Puji syukur, marilah sama-sama kita sanjung agungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada hingga tiada tara yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan nikmat sehat serta waktu luang. Karena tanpa itu maka niscaya pada kesempatan pagi hari ini kita tidak bisa hadir di majelis ini, karena Allah beri kepada kita nikmat kesehatan. Setelah keimanan Allah tanamkan ke dalam hati kita, kemudian Allah berikan kepada kita waktu luang sehingga kita bisa meluangkan sedikit daripada waktu-waktu kita untuk hadir dalam majelis ini, maka kita bisa bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabat Nabi, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir masuk ke dalam jannah. Diri di desa Cinta Mulia yang pada saat itu namanya masih Mulyo Jati, karena zaman saya dulu kan nggak kenal Cinta Mulia. Begitu saya pulang dari Sulawesi kok ada Cinta Mulia, Mulyo Jati tidak pernah disebut-sebut lagi. Mungkin generasi yang sekarang ini nggak kenal Mulyo Jati, tahunya ya Cinta Mulia. Sementara kita yang generasi dulu nyebut Cinta Mulia masih asing saya tadi. Tapi kalau yang di sini ya sudah nggak asing lagi. Itu saya pulang dari Sulawesi kok ternyata Mulyo Jati itu berubah menjadi Cinta Mulia. Dan di tanah inilah Perserikatan Muhammadiyah dulu itu dimulai, yang dirintis oleh Abah Yasir rahimahullah, yang perjuangan beliau itu tidak harus menangi-menangi, itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, untuk memotivasi di dalam berjuang. Karena di dalam berjuang itu tidak harus menemukan kejayaannya, tapi terus berupaya dan berjuang. Bisa jadi kejayaan itu, kemenangan itu nanti anak cucu kita yang merasakan dan melihatnya. Dan hari ini apa yang Abah Yasir upayakan, ternyata yang menangi, yang menemukan, yang merasakan itu juga anak dan cucu. Maka alhamdulillah Dzurriyyatul Yasir
anak cucu Abah Yasir itu sampai hari ini pun masih istiqomah di dalam melanjutkan perjuangan beliau untuk menegakkan Islam, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui wadah Perserikatan Muhammadiyah yang beliau bangun di Cipta Mulia ini. Dan bukan hanya Duriyatul Abah Yasir saja, seluruh anak-anak didik yang dididik, yang dibina, yang dikader oleh beliau hari ini pun bermunculan di mana-mana, bertebaran di mana-mana, dan istiqomah di mana-mana untuk terus berdakwah melalui wadah Perserikatan Muhammadiyah. Walaupun nanti berbeda-beda majelisnya, ada yang berjuang melalui majelis tabligh, ada yang berjuang melalui majelis kader, ada yang berjuang melalui majelis ekonomi, sehingga Muhammadiyah kaya meskipun yang berjuang tetap miskin. Saya ini rojo koyo mana ini? Kaya ya, lo rojo miskin itu sesuai dengan namanya, ya. Ada juga yang berjuang di majelis LPJR dan lain sebagainya, dan semuanya bersinergi dan istiqomah di dalam berjamaah. Istiqomah, jadi judul ini sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bilang berbicara tentang keistiqomahan dalam sebuah jamaah, memang kita tidak bisa lepas dan dilepaskan dari sebuah jamaah. Karena Rasulullah SAW di dalam mengembangkan risalah Allah, mendakwahkan syariat Allah, itu pun tidak Rasulullah lakukan sendiri, namun Rasulullah lakukan secara berjamaah. Jadi ketika kita hari ini ingin sukses sebagaimana Rasulullah sukses, ketika hari ini kita ingin jaya sebagaimana para sahabat generasi terdahulu itu jaya, maka lakukan apa yang menjadikan generasi dahulu sukses, lakukan apa yang menjadi generasi itu dulu jaya. Kalau kita tinggalkan sejarah, kalau kita tinggalkan metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh generasi terdahulu, maka hayhata la yumkin, kita akan bisa jaya atau menjayakan Perserikatan Muhammadiyah kalau kita tidak melakukan apa yang telah menjadikan orang-orang terdahulu itu jaya dan baik. La yasluhu hadhil ummah illa bimasaliha awaluha. Ini kunci yang harus kita pahami sehingga kita akan menemukan kejayaan itu. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah, hidup berjamaah itu adalah merupakan suatu keyakinan dan satu kepastian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memerintahkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah untuk berjamaah itu di mana dari kalimat itu? Perintahnya di mana, Pak? Di kalimat adamul iftiraq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, yaitu kitabullah. Ingat Bapak Ibu, kitabullah itu Al-Quran, lahu kifatani, kifatul ula fi yadillah wa kifatul sadi fi yadinas. Al-Quran kitabullah itu mempunyai dua ujung tali. Yang ujung pertama itu ada di tangan Allah, dan ujung yang kedua itu ada di tangan hambanya, yaitu manusia.
Maka siapa saja yang memegang ujung tali yang kedua itu, maka dia akan nyambung kepada ujung tali yang pertama yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gak akan nyasar. Muhammadiyah itu adalah sebuah wadah yang tujuan didirikannya Muhammadiyah ya ke arah itu. Muhammadiyah berdiri itu untuk mengaplikasikan surah Ali Imran ayat 103, yaitu apa? Berpegang teguh dengan tali agama Allah secara berjamaah, karena di situ dikatakan wala tafarraqu, adamul iftiraq, dilarang untuk berpisah, artinya disuruh untuk bersatu. Ketika itu adalah merupakan sebuah perintah, maka dalam qaidah usul fiqh dijelaskan al aslu bil amri lil wujud. Asal dari setiap yang Allah perintahkan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Allah melarang kita untuk berpecah belah, Allah menyuruh kita untuk bersatu, maka bersatu dalam sebuah jamaatul khair, maka hukumnya wajib untuk kita lakukan. Muhammadiyah telah mengaplikasikan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya juga menyampaikan, man arada minkum qurratul jannah falyatazimu jamaah wa inna syaitanul ma'al wahid. Ini juga merupakan dalil bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berjamaah. Bahkan di situ ditegaskan, barang siapa di antara kalian menginginkan hidup di tengah-tengahnya surga, buhwatul jannah, maka yang harus kita lakukan adalah wal yaltazimu jamaah. Kita harus iltizam, harus istiqomah di dalam melazimi sebuah jamaah. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu ma'al wahid, dia selalu bersama orang-orang yang menyendiri. Orang kalau sendirian sangat rawan untuk digoda oleh syaitan. Tapi ketika berjamaah seperti ini, insya Allah kita sangat tipis peluang untuk bermaksiat ketika sedang berkumpul dalam berjamaah seperti ini. Namun ketika nanti kita iftiraq, kita berpisah, kembali ke kamar kita masing-masing, kembali ke tempat kerja kita masing-masing, syaitan ngerti, syaitan berusaha mendekati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dibisikan, ayo Selvio, ayo rasa no tonggomu, ayo korupsio, mumpung ora bareng-bareng. Ini bukti ketika kita sendirian, maka syaitan itu sangat dekat dengan kita. Maka ketika kita ingin selamat, bahkan kita ingin hidup di tengah-tengahnya surga, maka hiduplah secara berjamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil Quran dan hadis yang menyeru kita untuk hidup berjamaah di dalam sebuah persyarikatan, maka selanjutnya akan muncul kewajiban baru yang harus kita lakukan di dalam sebuah persyarikatan tersebut, yaitu at-ta'ah. Taat ini juga merupakan sebuah kewajiban dan amalan ibadah yang dilakukan oleh hambanya, perintah yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah kepada jemaah yang ada di dalamnya, yang di situ ada sebuah pemimpin. Jadi ketaatan itu adalah merupakan ibadah, karena rumus di dalam berislam adalah as-sam'u wa ta'ah. Syarat
kita untuk selamat di dunia wal akhirah as-sam'u wa ta'ah. Sehingga di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang tadi dibacakan oleh qari kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah, dan taatlah engkau kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi ketaatan itu adalah merupakan ibadah karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada pemimpin itu wajib. Maka kalau tidak ada atau belum adanya kepemimpinan yang harus kita taati dalam sebuah jamaah, maka kita harus mengadakan. Kenapa? Karena di dalam qaidah usul fikih juga dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwal wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna untuk dilaksanakan kecuali dengan mengadakan sesuatu, maka mengadakan sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Kita dituntut untuk taat kepada pemimpin, maka kita wajib mengangkat sebuah pemimpin. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama bermajelis, hadir di majelis ini untuk sama-sama mengangkat pemimpin dari tingkat ranting yang ini adalah merupakan sebuah susunan organisasi Perserikatan Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai bawah. Dan ingat, karena ini adalah merupakan perintah, Allah tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang bernilai ibadah kecuali di situ ada dalil. Karena ibadah itu adalah merupakan perkara tauhidiyah, sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika ada dalil-dalil yang memerintahkan. Lalu apa dalil yang memerintahkan untuk mengangkat sebuah pemimpin? Maka paling tidak ada beberapa hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Selain daripada surah Ali Imran ayat 103 tadi itu, maka ada hadis juga yang menjelaskan idza kana salah satu fi safarin fal yu'ammiru ahadakum. Apabila ada 3 orang di antara kalian dalam mengadakan perjalanan, maka fal yu'ammir, angkatlah seorang pemimpin di antara kalian. Jadi jenengan pergi safar kemudian 3 orang, maka angkat 1 orang untuk menjadi amir, ya, amir safar, pemimpin di dalam perjalanan sampai ke tujuan dan sampai lagi nanti pulang rumah. Jadi masa jabatan pemimpin dalam safar adalah mulai berangkat sampai kembali lagi, ya, biasa 1 hari 1 malam, ya, tidak sampai 5 tahun dia terus, ya. Jadi ini perintah, ya. Kemudian ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi ila amaru alaihim ahadahu. Tidak halal, yahilu, tidak halal li salasatin pada 3 orang bifalati minal ardi yang berjalan di tengah-tengah gurun pasir. Ini dalil pada saat itu. Terus di sini sampai sekarang, ya. Kecuali salah satu di antara mereka harus diangkat sebagai pemimpin. Ini 3 orang Bapak Ibu yang bersatu bersama-sama dalam sebuah jamaah. Karena yang namanya jamaah itu aksal minal wahid. Kalau dalam nahwu sorok yang namanya jamaah adalah 3 ke atas, gitu ya Ustaz Kurniawan. Karena dalil itu nahwu sorok itu juga penting, bahasa Arab itu penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena kalau kita ingin paham agama, maka pelajari bahasa Arab. Kita tinggalkan bahasa Arab,
tidak mau belajar bahasa Arab, maka nisfuddin pasti akan hilang dari kita. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa pahami karena kita tidak memahami bahasa Arab. Jadi 3 orang saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengangkat salah satu untuk menjadi pemimpin, apalagi kita yang hidup dalam sebuah perserikatan mulai dari pusat sampai ke masyarakat. Maka ini adalah merupakan mujtama'ul amah, perkumpulan umum yang sangat besar, yang tentunya di situ harus diadakan sebuah imarah, sebuah kepemimpinan, angkat pemimpin. Dan hari ini kita mengangkat pemimpin tersebut. Dan terakhir, ini banyak sekali dalilnya. Terakhir, dalil yang menyuruh kita untuk mengangkat pemimpin di situ katakan situna sana min imamin jair aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. Ini situna sana 60 tahun min imamin jair, kita hidup di bawah kepemimpinan yang zalim, yang jahat barangkali, ya, yang otoriter barangkali. Aslahu min lailatin wahidatin, itu lebih baik daripada hidup 1 malam, 1 hari 1 malam bila sultan, tanpa adanya pemimpin. Bayangkan Bapak Ibu, perbandingannya itu sangat jauh. 1 hari 1 malam itu dikaitkan dengan 600 tahun lamanya. Jadi disinilah dalil wajib batu untuk mengangkat imarah, untuk mengangkat kepemimpinan. Selanjutnya setelah pemimpin itu diangkat, maka nanti pun akan ada kewajiban-kewajiban selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-7 yang dijelaskan ad-dinu nasiha. Qala liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Salah satunya nanti di situ ada hak dan kewajiban seorang pemimpin dan yang dipimpin, dan itu nanti akan dikaji melalui majelis tabligh oleh Ustaz Hamid dan Ustaz Soleh. Insyaallah saya hanya membukakan pintunya saja, nanti tugas majelis tabligh yang akan mengupasnya, sehingga Perserikatan Muhammadiyah akan terus jaya berkembang sepanjang masa. Muhammadiyah aduh, kader-kader Muhammadiyah melampau. Muhammadiyah ini salah karakmu seawan balik ini. Belum jadwal jam 10 tak boleh gitu loh. Orang rumah kajian pertama, maka angel Ustaz isi kajian acara ini. Kajiannya betulnya nang masjid bina fokus. Wis non wal qalami wa yasrul fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.